Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Muhyiddin dengan NPM 333-11910 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut konvensional. Yang pertama, pengertian dan prinsip kerja bubut konvensional. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya itu bergerak memutar benda kerja dengan menggunakan mata pahat sebagai alat untuk menyayat benda kerja. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang biasa dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Prinsip kerja mesin bubut yaitu benda kerja terlebih dahulu dipasang pada cap yang terpasang pada spindle mesin. Kemudian spindle pada benda kerja diputar dengan kecepatan sesuai perhitungan. Alat potong yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayat pada benda kerja yang berputar dalam kecepatan putar sesuai perhitungan. Alat potong akan mudah memotong benda kerja sehingga benda kerja mudah untuk dibentuk sesuai keinginan. Selanjutnya ada sistem persembunyian dari mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional memiliki dua aksis, di mana aksisnya itu terletak pada sumbu X dan pada sumbu Z. Sumbu X itu arahnya melintang ya, maju ataupun mundur. Sedangkan pada sumbu Z arahnya itu memanjang ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Nah, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses permesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut konvensional. Nah, antara lain pembubutan muka, pembubutan tirus, pembubutan kontur, pembubutan bertingkat, pembubutan chamfer, pembubutan alur, pembubutan ulir, pembubutan lubang, pembubutan lubang awal, dan pembubutan kartel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama mesin bubut konvensional. Nah, bagian pertama ada kepala tetap. Kepala tetap ini berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindle utama. Bagian ini terletak pada sebelah kiri mesin. Pada spindle utama dipasang sekam yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang sedang dikerjakan. Setelah itu ada kepala lepas. Kepala lepas digunakan untuk tempat pemasangan center kepala lepas yang digunakan untuk memumpu ujung benda kerja. Selain itu dapat digunakan untuk dudukan penjepit mata bor pada saat melakukan pengeboran. Setelah itu ada bagian alas mesinnya. Bagian alas mesin berfungsi untuk lintasan atau penyangga eretan dan kepala lepas. Selama proses pembubutan berlangsung, pergerakan eretan maupun kepala lepas akan melintas di atas meja alas mesin tersebut. Setelah itu yang terakhir ada eretan. Eretan merupakan bagian mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan sekaligus penghantar alat potong agar dapat bergerak sepanjang alas mesin, baik bergerak dalam arah membujur maupun melintang. Oke, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pahat menurut fungsi dan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada pahat rata. Ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Selanjutnya ada pahat ulir. Pahat ulir digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Dan di sampingnya ada pahat alur. Pahat alur digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Terus di bawahnya ini, di sebelah kiri bawah terdapat pahat chamfer. Pahat chamfer digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Terus di sebelah bawah samping kanannya terdapat pahat muka. Pahat muka ini digunakan untuk membuat permukaan ujung benda hingga rata, baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Ya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan pada mesin bubutnya ya.
Dimana yang pertama itu diketahui N-nya itu kecepatan mesinnya itu 400 rpm untuk pembuutan rata dan N-nya itu 220 rpm untuk pembuutan alur. S itu adalah kecepatan asutannya sebenarnya 0,09 dan T itu ketebalan makanannya 0,5. Yang pertama itu pembuutan alur. Pembuutan alur di bagian sininya. Nah, frekuensi pemakanan itu sama dengan D dikurangin D dibagi T, atau diameter awal dikurangin diameter yang diinginkan dibagi ketebalan pemakanan. Dapatkan hasil 80. Setelah itu mencari T-nya atau waktu pemesinannya, dimana T sama dengan L dikali I dibagi S dikali N. Dapatkan hasil 52,52 menit. Lanjut. Setelah itu ada pembuutan rata. Nah, di mana pembuutan rata ini yang dibuat di bagian ininya ya. Nah, pembuutan rata mendapatkan frekuensi pemakanannya itu bernilai 40 dan waktu pemesinannya itu mendapatkan waktu sebanyak 20,20 menit. Setelah itu ada pembuutan tirus di bagian sininya. Nah, pembuutan tirus mendapatkan frekuensi makanan bernilai 40 dan waktu pemesinannya itu 20,20 menit. Dimana dicari sudut kemiringannya atau dibilang alfanya. Sebenarnya D dikurangin D dibagi 2 dikali L. Didapatkan hasil 0,5 dan diubah menjadi sudut menjadi 26,57 derajat. Lanjut. Setelah itu ada pembuutan ratanya ya. Pembuutan rata di bagian sininya. Nah, pembuutan ratanya itu didapatkan hasil frekuensi pemakanannya sebesar 40 dan waktu pemesinannya sebanyak 32,20 menit. Lanjut. Setelah itu ada pembuutan tirus. Pembuutan tirus di bagian yang ininya. Nah, didapatkan frekuensi pemakanannya sebesar 20 dan waktu pemesinannya selama 20,20 menit. Dicari sudut kemiringannya dan alfa sama dengan diameter awal dikurangin diameter yang diinginkan dibagi dengan 2 dikali L. Didapatkan hasil 0,125 dan dijadikan sudut menjadi 7,13 derajat. Setelah itu yang terakhir itu pembuutan alur di bagian sininya. Nah, didapatkan frekuensi pemakanannya ini sebesar 28 dan waktu pemesinannya selama 18,38 menit. Setelah sekian banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat benda kerja ini, maka didapatkan total hasil waktunya itu sebesar 164,51 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.